Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, kita masih diberi kesehatan Ustaz ya. Ya, betul. Ustaz, ini kita lanjutkan bincang-bincang. Iya, betul Ustaz. Bincang sharing ilmu Ustaz, iya, ya. Betul. Terutama yang berhubungan dengan masyarakat yang paling sering ditemukan di masyarakat. Ini Ustaz ada pertanyaan Ustaz. Biasanya di tempat-tempat kotor itu sering dilarang anak-anak main ke tempat-tempat kotor gitu ya, ke tempat-tempat kotor itu kayak jamban atau selokan gitu ya, atau apa namanya, kalau pokoknya yang kotor-kotor Ustaz itu dilarang sama orang tua biasanya anak-anak main ke sana. Terus memang ada yang menyampaikan, ada yang ngomong bahwa setan itu atau jin gitu ya, yang makhluk halus, makhluk gaib itu senang di tempat-tempat yang kotor Ustaz. Apa betul Ustaz seperti itu? Kenapa Ustaz? Iya, jadi sebetulnya ketika kita mendapatkan kabar Ustaz, dan kabar itu ingin kita cari referensinya, maka aqwal mutun atau teks yang paling kuat yaitu adalah qaulur Rasul. Ketika qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, maka itu sudah menjadi alasan terkuat Ustaz. Artinya kalau sudah ada referensi itu di hadis, ya berarti itu yang terkuat Ustaz itu. Dan di dalam Sunan Abi Daud Ustaz, Sunan Abi Daud ini kan termasuk kutubus sittah fil hadis, 6 kitab induk hadis Rasulullah. Nah, di situ dijelaskan bahwa innaha masakinus syayatin, tempat-tempat al-makdzurat yang mana di situ kotor. Apapun Ustaz, apapun tempatnya. Intinya yang kotor-kotor itu memang tempat bersemayamnya atau memang tempat markasnya para jin, para syaitan, iblis dan lain-lain. Sehingga kita dianjurkan untuk menjauhi tempat-tempat kotor itu Ustaz. Untuk menjauhi tempat-tempat kotor, dan juga ketika kita mau masuk ke dalam WC, ke dalam kamar mandi, itu kan kita dianjurkan untuk iyadah, ta'awuz, meminta pertolongan, meminta penjagaan dari al-khaba'ith, dari syaitan-syaitan. Al-khubus wal khaba'ith, al-khubus syaitan laki-laki, al-khaba'ith syaitan perempuan. Dan disitulah ulama memang betul-betul menyuruh kita Ustaz untuk membersihkan rumah kita, kamar kita, dan baju kita, dan semuanya yang ada di dalam diri kita, agar kita itu tidak menjadi tempat sarangnya syaitan. Betul Ustaz, kita ini kalau suka yang kotor-kotor, malah sifat-sifat kita lama-lama seperti syaitan wal abalis wal jan. Ya, kalau kenapa Ustaz ya kayak setan, jin itu justru malah lebih memilih ke tempat-tempat kotor Ustaz? Disitulah fitrah mereka Ustaz. Jadi memang fitrah mereka seperti itu. Makanya kita oleh ulama dianjurkan untuk bersih. Karena fitrah manusia itu adalah jibillatul insan itu, yaitu majbulah lil fitrah at-tahariyah. Jadi memang fitrahnya itu suka yang suci Ustaz. Makanya ketika ada manusia itu kok malah kotor dan ini itu, disitulah dia keluar dari fitrah yang asli Ustaz. Sehingga butuh untuk kita itu membiasakan diri untuk bersih, ya setiap harinya mandi, setiap harinya berparfum. Makanya Rasulullah SAW wa kaful mustafa kalwardinan, seperti bunga mawar. Kalau nyium bunga mawar harum, nyium tangannya Rasulullah harum. Rasulullah itu suka bersih, suka harum, dan sebetulnya ajaran bersih ya kita itu ajaran Rasulullah. Makanya kita harus selalu bersih dan menyemarakkan kebersihan dan menyukai kebersihan. Begitu Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih banyak, ini luar biasa saya dengar Ustaz, dan ini kan memang banyak terjadi di masyarakat. Betul Pak Ustaz. Iya. Banyak tempat-tempat kotor yang memang nggak boleh buat mainan, terutama orang tua ya, jangan main ke situ, ke tempat kotor, ke jamban dan iya, kadang ada penampungan sampah ya kan, begitu dilarang. Jadi selain secara zahirnya memang ada penyakit ya, secara batinnya juga memang di situ sarangnya syaitan, iblis, jin gitu. Sehingga perlu berhati-hati, jangan-jangan ke tempat itu tiba-tiba diganggu gitu ya Ustaz. Ya betul Pak Ustaz, atau sifatnya Ustaz, karakternya yang malah ikut ke bawah ya, ke bawah jadi
seperti mereka. Jadi karakter-karakter mereka itu kan yang bagian tidak muslim ya. Jin itu kan ada yang muslim, ada yang kafir. Ini kan yang bagian itu kan tughyan, suka membuat manusia itu terporak-poranda, baik hatinya. Ketika hatinya yang disetrum, keimanannya kesetrum. Ketika keimanannya kesetrum, porak-porandalah semua ketaatannya. Akhirnya jatuhlah ke dalam maksiat, ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak beretitude, tidak berprivilege sama sekali, begitu Ustaz. Baik Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz, ini luar Iya. biasa, ini sangat bermanfaat buat kita. Amin buat Ustaz, masyarakat. amin. Iya. Karena ini juga harus dijalankan di lingkungan, Iya Ustaz. di dalam kehidupan masyarakat ya. Betul Ustaz. harus selalu hati-hati, jadi hati-hati dari hal gaib, termasuk hati-hati dari hal yang zahir, itu tadi menghindari penyakit. Iya, Makasih, Pak Ustaz. betul Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.